mengomentari itu, monggo silakan. Gimana Ki Abdillah? Kabarnya sehat Ki Abdillah? Mohon maaf tadi malam saya tidak bisa ikut karena lagi kumpul-kumpul sama para kiai. Kiai Abdillah, gimana Kiai Abdillah? Kiai Abdillah. Ya Rabbi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3 itu bahas apa Kiai? Kok bahas nikah jin sama nikah manusia? Maksud saya itu kan supaya ndak bahas nasab meloloh gitu loh. Iya. Sering bahas kitab buru ke nasab boleh ya, bahas kitab ini buru ke nasab boleh, itu ya orang-orang ini. Iya, betul Kiai. Pas tidak ada waktu lain, itu semua dikait-kaitkan ke nasab. Waduh payah. Iya benar tuh Kiai. Mungkin saking apa ya, sudah meledak itu dadanya orang-orang itu, tidak bisa Karena tidak itu bisa. Kiai sudah terlalu sakit hati itu mungkin sudah. Iya, tapi memang masuk akal ya, karena begini ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu kan bersabda ya, Habibakah haunamma asa anta beridu habibakah yaumamma, kan gitu ya kalau nggak salah tuh. Jadi cintailah kekasihmu itu biasa-biasa saja, karena boleh jadi orang yang kamu cintai itu suatu hari akan menjadi orang yang kamu benci. Wa abghid baghidaka haunamma asa antuhibbu baghidaka yaumamma, dan bencilah orang itu biasa-biasa saja, karena boleh jadi orang yang kamu benci saat ini suatu saat akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Iya. Artinya di situ saya mengambil kepahaman begini, karena mungkin saking tulusnya cinta mereka dulu, karena mereka ini saking cintanya kepada baginda Nabi, jadi apapun yang berkaitan dengan baginda Nabi itu mereka cintai dengan tulus. Nah begitu mereka tahu ternyata ya cintanya itu palsu, akhirnya apa? Yaitu bencinya keterlaluan. Kalau saya kan tidak pernah cinta sama mereka, biasa-biasa aja sama mereka. Jadi ya nggak kaget saya gitu loh.
biasa-biasa aja gitu. Jadi kita ini kan bencinya itu nggak biasa, nggak terlalu ya iya. Biasa-biasa Ya aja. Nggak. kalau kalau saya itu dibilang benci itu ya biasa-biasa aja gitu. Artinya apa yang salah ya saya katakan salah gitu. Saya nggak suka ya saya katakan nggak suka gitu. Tapi kalau tadi malam saya nunggu sampean live ya, jadi saya masuk di komalnya wali TikTok itu. Ada satu komal itu ngomong gini, sampean di Martapura lama ya Pak? Pernah Nah, hadir di majelisnya Habib Zain bilangnya. Habib, iya Habib Zain. Kenapa kata saya? Itu Pak katanya, Habib palsu itu. Saya kena tipu 80 juta katanya. Saya kena tipu 80 juta Pak. Sekarang itu ditelepon gak aktif WA-nya. Aduh, rata-rata bukan saya begitu. mengada-ngada ini Pak, beneran ini saya. Iya, Itunya Kiai, pas ni pun gak sah Kiai. Pas tak mungkin. bebeh boleh. Tak mabuk. Pak atas nama Nabi deh kena. Pas atas nama Nabi. Ada capok tolah, Coba ya kan? tolak. Ya, tinggal cenderan sekali pas seluruh dunia benikoro seluruh Indonesia. Iya, kena yang belet kanjeng Nabi. Ya pas terlaluan tuh dalam maka. Ya Iya, nggak bisa sudah Kiai. Warga Indonesia sendiri itu, kalau di wali di komannya wali TikTok tuh bayai, hmm, ngeri ngeri bayai. Orang Banyuwangi itu ada perempuan. Bahkan ada tadi malam tuh Kiai gini, ngomong sama saya ngobrol kan perempuan itu. Siapa Inul, Mbak Inul itu. Jadi ngomong, jadi saya nanya sama Pak Wali itu, Pak Wali TikTok itu. hmm, Bayai kata saya. Mbaknya ini saya nanya, kenapa saya balik balik nanya kok nggak dijawab? Itu terlalu sakit hati bilangnya. Sebab oh, ini bilangnya, dia itu nikah dengan salah satu kabib, meninggalkan dua putri. masya Allah, masya Allah, masya Allah. Iya, Bayai. Terus, Nah, meninggalkan dua putri, setelah ditinggal, nggak ada nafkah, nggak ada apa. Dibilang itu pun apa ya? Dicaci maki tuh Kiai, dipukul sampai itu. Mbak Inul itu. masya Allah, iya, iya, iya. Sudah saya yang menghidupi dua anaknya, dipukul lagi. Jadi pas wali Waduh, TikTok tuh nanya sama saya, kalau sampean jadi saudaranya Mbak Inul tuh gimana Pak bilangnya? Kalau saya samperin tuh orangnya, nggak tahu undang-undang saya. Yang jelas orang menyakiti keluarga saya, saya juga sakit hati gitu. oh iya, Ya apa kiai jangko iya, ki kelas kelas 1 SD lah peneku arek sorong arek rep ben ring sepo. iya. Apa kok mata aku ah. Ada sebuah hadis sahih, ya. Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berdusta atas namaku itu tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Loh, mereka ini kan sengaja berdusta atas nama Nabi. Iya ya. Iya, bukan mengaku-ngaku sebagai durian Nabi ya. Kalau itu saya tidak mengatakan berdusta kepada mereka, tapi mereka ini adalah apa namanya, bertaklid kepada informasi yang dia terima dari leluhurnya secara turun temurun, ya kan? Maka pengakuan nasab mereka itu saya tidak anggap berdusta ya. Karena kan faktanya begitu ya kan? Nah, akan tetapi ketika mereka mengadakan maulid, ini atas nama Nabi loh, ini atas nama Nabi, padahal untuk kepentingan pribadinya, itu loh. Nah itu kan berdusta atas nama Nabi itu. Ya termasuk sekarang
yang lagi banyak itu Kiai, mereka bikin TikTok itu, VT di TikTok begini. Apa namanya? Menolak hadis Nabi yang sahih saja itu murtad katanya gitu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menghinakan tarim sementara Nabi itu memuji-muji tarim dalam hadisnya? Hadis yang mana? Hadis yang mana Nabi memuji tarim itu? Itu kan berdusta atas nama Nabi. Jelas itu. Nah iya. Orang Abu Ya Sayyid Maliki saja yang diakui secara valid dan terkonfirmasi silsilah nasabnya itu tidak pernah kok bawa-bawa nama Nabi itu. Nggak pernah ngaku keturunannya lagi. Nggak pernah. Nggak Belum pernah. pernah ada. Cari aja videonya. Nggak ada. pernah. Kecuali dari kalangan Ba'lawi ini yang suka mempublikasikan dan memproklamirkan dirinya. Gitu. Iya ya. Artinya kalau saya katakan keneng belet, ya patot kan gitu. Keneng belet Kanjeng Nabi. Ada yang lebih ngeri itu Kiai. Tadi malam itu Mbak Nur orang Banyuwangi itu Mbak Yai. Hmm. Kalau saya Pak Ustadz bilangnya, kalau saya berani Pak Ustadz sama Kabib itu mubahalah bilangnya. Perempuan, Mbak Nur namanya. Kalau yang tadi itu kan Mbak Inul, yang ini Mbak Nur. Kenapa sampean kok berani seperti itu kata saya? Kok kayaknya mendalam sakit hatinya sampean. Saya itu punya orang tua Pak bilangnya. Di Lumajang dulu tahun 65. Itu sama klan Ba'alawi itu dikubur hidup-hidup orang tua saya. Bilang gitu. Ya Masya Allah Karim. luar biasa. Itu di Dikubur Lumajang. hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup katanya Mbak Yai. Tahun Orang tahun acuh. 65 yang dikubur hidup-hidup itu. Kata saya, mak lebih ngeri lagi. Gimana aku saya nggak Kubur di sakit Odi. hati? Kubur di Odi. Dikubur di Odi. Lebih merengis. Bahaya. Boleh jangan saya ini. Jadi saya nanya sama Mbak Inul, gimana Mbak ketimbang permasalahan sampean dengan masalahnya Mbak Nur ini? Ya sama, kalau masalah sakit hati sama-sama sakit hati. Tadi malam juga ada Kiai di tempat kita itu. Ada perempuan itu nanya gitu. Dia mengidolakan satu orang tokoh di Pasuruan. Nggih. Saking idolanya dia dinikahi mau. Setelah itu apa? Dicampakkan, terus menikah sama perempuan lain. Perempuan lain yang dinikahi setelahnya dia itu dicampakkan lagi. Allah Karim. Ya, saya gini ya gini Mbak, itu kan masalah internal kepribadian sampean. Jangan dibicarakan di media sosial, nggak baik, saya bilang gitu. Nggih. Karena apa? Karena itu menyangkut harga diri panjenengan juga kan, gitu loh. Itu aja. Cuman Nggih. begini Mbak, jenengan itu bersyukur kepada Allah, mungkin Allah itu sedang mencintai panjenengan. Nah, karena Allah itu mencintai panjenengan, sementara panjenengan tidak sadar kalau Allah itu mencintai panjenengan. Dengan ketidaksadaran panjenengan ini, sampean mengidolakan orang lain, mencintai orang lain, melebihi cintanya sampean kepada Allah. Allah maha cemburu. Makanya hati-hati. Kalau Allah cemburu, maka akan dirusak hubungan sampean dengan yang lain. Karena Allah cemburu, gitu loh. Gitu. Naik aja, Frat. Naik aja, Frat. Naik Frat. Ini Saya Frat, itu nggak suka kalau orang yang Tijanul Mustafa tepang-teping itu nggak suka. Frat, saya kasih tahu sama sampean ya. Kalau Tijan Bang Anu Kiai Hasan ini musuhnya terlalu tinggi. Sama saya aja. Saya orang bodoh ini. Nggak bisa apa-apa. Tapi kalau cuman melawan sampean, jangankan sampean. Gurunya sampean, bahkan guru-gurunya lagi. Insya Allah bisa kiyok guru-gurunya sampean. Dengan saya aja. Kalau Tijadul Mustafa itu terlalu alim bagi sampean. Saya ini yang sangat bodoh itu. Jangankan sampean, gurunya bawa semua. Guru-gurunya kalau bisa. Ayo naik. Iya.
Akhirnya kan begini, apa namanya? Akhirnya kan begini ya. Nah, terus saya gimana? Ya sampean bersyukur kepada Allah gitu. Berarti sampean itu sedang dicintai oleh Allah. Ya tidak hanya perempuan, laki-laki pun kalau dia itu cintanya lebih besar kepada yang lain selain Allah dan Rasulnya, dirusak hubungannya. Karena jelas loh ya, dari hadisnya Nabi saja ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wa sairin nas. Itu sahih loh, macam-macam itu. Tinggi. Allah itu maha cemburu kalau sampean cintanya melebihi cintanya sampean kepada Rasul, mencintai orang lain melebihi cintanya sampean kepada Rasul. Allah cemburu loh, dirusak hubungan itu. Dirusak hubungan itu. Iya benar itu Kiai. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Ya Allah Karim. Iya. Apa ini Udin aja ini tai kucing katanya. Masa saya bicara hadisnya Nabi sampean bilang tai kucing, Udin, Udin. Din. Sini Din. Kasihan sampean Udin. Din, sini Din. Bang Udin, Brudin. Aduh, ya. Anu Kiai, itu siapa Ini. itu? Kiai Fattah itu Kiai. Kenapa? Anu Jangan itu dikenal sudah di mana? Di TikToknya para di wali TikTok gini terkenalnya anu apa Fattah itu nggak bisa apa-apa bilangnya. Kata siapa? Itu banyak orang yang bilang tuh tadi malam saya sampean nggak live itu saya loncat sana loncat sini saya. Itu sudah tercemar kurang baik kan sudah. Iya, kasihan. Saya dulu itu, wallahi saya dulu bilang di WA itu. Mohon maaf Yai. Sampean kalau mau bicara nasab jangan di komal TikTok. Mari diskusi dengan saya melalui WhatsApp atau kita ketemu di Bangkalan atau di Pamekasan gitu loh, di Batu Ampar. Sayang Kiai, panjenengan itu Kiai gitu loh. Soalnya apa? Soalnya masalah polemik nasab ini nggak mungkin sampean bisa membela, nggak mungkin Kiai. Ya akhirnya kan tetap aja begitu. Ya sampean menyampaikan di TikTok ya saya harus apa namanya menyampaikan di TikTok juga sebagai kontra narasi. Benar, logika sampean tuh benar, nggak salah gitu loh. Cuman berbahaya untuk panjenengan sendiri. Kalau nggak percaya monggo silahkan. Ya akhirnya kan Rusak. dulu itu ya, sampean tanya sama teman-teman saya yang lama-lama di sini. Termasuk siapa namanya? Satria Kuda Putih, tanya sama dia. Saya bilang, mohon maaf ya teman-teman, itu Kiai Fattah masih saudara saya. Tolong yang sopan walaupun berbeda pendapat. Dulu itu teman-teman itu, Kiai Fattah, mohon maaf ya, saya ini menghormati Gus Hasan loh. Sampean jangan begitu. Saya itu menghormati Gus Hasan, makanya saya itu tidak mencaci maki sampean, tapi cara sampean jangan begitu. Sampai ada yang ngomong begitu loh. Nah, akhirnya ya sekarang saya nggak bisa membendung mereka. Gitu. Iya, kebanyakan yang komen Iya. sudah. Iya, Dan itu lagi kalau kayak seperti Kiai Fattah itu apa ya? Bukan amal ma'ruf nahi mungkar. Sebetulnya kan dia itu menjadi penasihat kan. Ya kayak misalkan kayak sampean ditegur, ya udahlah ini gak usah kita diperpanjang. Misalkan kita bahas ilmu lain aja biar gak menjadi fitnah manu ini kan lebih bagus tuh Kiai. iya betul. Daripada ini sudah kalau sekarang ada lotok lagi Kiai. Iya, Kiai Fattah itu. Ada lah, ada anunya sudah kewibawaannya sudah sudah longsor sudah. mm-mm. Bukan hanya banjir, longsor. Iya. Kis. Habis sudah, habis. Sudah habis sudah. Di komal-komal itu sudah ngeri orang tuh ngomong Fattah itu. Iya, Kalau seperti itu nih Seriai. Tibin lebih sepo, lebih berilmu, ya ikut berkecimpung dalam hal ini. Iya kalau kayak saya, orang kudu tak tahu apa-apa. Tak apa-apa, mun nggak seperti jangan- saya loncat sana loncat sini. Jangankan ke Fattah.
Rois Am aja lu habis sama orang-orang itu. Rois Am Tinggi. itu Aduh, habis. iya. Padahal kan sudah diperingatkan ya kan. Saya tuh 2 tahun yang lalu ya itu pernah bikin VT saya. Mohon maaf teman-teman ya, kepada para kiai, para gawagis, para lora, para asatid dan teman-teman semua ya yang tidak sepakat dengan penelitian Kiai Imad. Saya harap panjenengan itu minggir aja dulu. Minggir aja dulu. Kenapa? Karena ini momen special awakening, atau kalau bahasa Arabnya itu adalah kashful ilahi. Ini kashful ilahi. Iya. Kalau kashful ilahi ini siapapun yang menghalangi ditabrak. Benar. Orang yang tadinya alim itu jadi kelihatan bodoh gitu. Orang yang tadinya cerdas itu jadi kelihatan dungu. Karena nabrak kashful ilahi. Jangan, udah minggir aja gitu loh. Minggir, jangan ikut-ikut bicara gitu. Gitu. Biarkan Habibnya yang berbicara gitu loh, malah tetap ya udah selesai sudah. Ada Ya mohon Kiai. maaf ya. Wong sampai Gus Seperti Paha itu. aja dibilang Gus Ambulan loh, ya Allah orang-orang ini. Iya itu. Ada kayak Miftahul Akhyar aja sudah gay. Aduh. Tuilan-tulanan kena sekarang. Karena gini loh ya, kan kita nggak tahu ya, di antara netizen itu ada yang memiliki kekecewaan mendalam, ada yang memiliki dendam kesumat, ada yang memiliki kebencian, kemarahan, ya kan? Secara personal dulu mungkin pernah punya masalah dengan oknum-oknum Mbak Alawi, ya kan? Iya. Terus mereka dulu nggak berani speak up karena nggak punya celah gitu loh. Nah begitu adanya polemik nasab, lah mereka ini merasa memiliki kendaraan, memiliki sarana untuk meluapkan semua unek-uneknya, gitu loh. Itu. Nah, wong Habibnya aja nggak ada yang berani ngomong, kok diam-diam semua. Ya itu. Keje Habib Taufik, ya. Keje Habib Taufik kan. Ada ya pelesa bina kan. Ya itu Kiai. Entar kalatar benar kana sekarang. Iya. Gini Jenar, jangan kamu bicara akidah Jenar. Nggak ada kaitannya dengan akidah. Polemik nasab ini bukan ranahnya akidah, gitu loh. Bukan. Kano jenar kalau sampean itu masalah nasab Alawi itu karena keilmuan dengan narasi keyakinan sampean, ya itu salah. Sebab nasab itu harus berdasar ilmiah. Karena kenapa? Karena nasab tersebut itu ada referensinya. Bukan masalah ketauhidan. Kalau ketauhidan itu kan keyakinan. Seperti Ashabul Kahfi. Itu kan keyakinan dia itu. Kalau sampean saya bicara seperti itu, aduh, kamu yang gak punya akidah. Sehingga kamu itu nasab dianggap akidah. Sini kuda jari kamu dari sekolah tika lagi. Karena ini Yai, ada itu Yai, ada statement-statement dari Mbak Alawi sejak zaman dulu itu. Nggak percaya kepada nasabnya Mbak Alawi, kafir gitu. Ada yang gitu kan? Itu ada videonya Yai, Banyak itu. Nah kemudian ada Kiai Muhyiddin Sumedang kan, Kiai Muhyiddin Sumedang itu, padahal santrinya banyak itu, ya kan, santrinya banyak, jamaahnya banyak. Kiai yang ditokohkan di Sumedang itu ngomong sembarangan, membatalkan nasab Alawi itu lebih berbahaya daripada meninggalkan sholat 5 waktu, puasa, zakat dan haji. Bayangin sampean. Remah hari jadi itu. Ben serombon. Kalau kami nih bang bukan nggak pernah menyerah bang.
Sebab sudah ini, sudah apa kesesatannya itu mereka sudah tahu, umat Indonesia ini sudah tahu. Kalau pina prakteknya kayak itu paling tak punya di mana-mana dokter ini kan. Nggak ada nasab itu keyakinan, Bang. Nasab itu ilmiah, Bang. Iya. Oh, Nah, saya jadi meyakini bahwasanya anak ini adalah anak kamu. Ya enggak bisa. Enggak bisa itu. jadi percuma ya, Gai. DNA itu kan percuma kalau gitu. Nah, iya. Dengan DNA tersebut itu kalau diperinci kan ilmiah tuh, Kiai. Ada sekolahnya, ada pelajarannya. Iya. Kan pelajaran sendiri itu kan ilmiah. Betul, betul. Bahkan keyakinan sendiri itu juga ilmiah. Iya. Aduh, Begini Najib. Najih ya, Najih. Kamu naik ke sini Najih. Kamu naik ke sini ya. Biar kamu itu paham gitu loh. Kenapa kita menyuarakan ini setiap hari itu biar kamu paham. Najib, sambian ini, ayo sini naik. Kita ngobrol bersama. Ini mumpung masih pagi, ngopi-ngopi dulu, rokok. Jadi kalau kamu itu kurang MBG, nanti saya kirim MBG-nya. Kurang MBG. Kurang MBG. Kurang Ya Allah. Bingung tadi terus ke kandang makanan. Oh, ini ilmu ini. Teras katanya teras itu cuan katanya. Lo iya alhamdulillah dengan menyampaikan kebenaran melalui TikTok dapat cuan itu terhormat daripada keliling ke rumah-rumah orang bawa-bawa nama Nabi dawir itu nggak terhormat itu memalukan itu. Jadi gini teman-teman ya, yang perlu panjenengan pahami, ya, yang perlu panjenengan pahami bahwasanya kami membuka room TikTok ini setiap jam 9 malam, mengkaji kitab-kitab nasab, mengkaji tulisan-tulisan ataupun argumentasi dari kedua belah pihak. Dan kami komitmen tidak akan menerima orang yang hanya beretorika, apalagi sampai mencaci maki, menghina. Tujuannya apa? Untuk mendudukkan atau menempatkan polemik nasab ini pada ranah ilmiah, bukan ranah caci maki gitu loh. Kan begitu. Ya mon tobuk kaki mak kena Nizar. Kok heran kaki Nizar? Mak tobuk entar kena gitu. Heran gua kakinya. Aduh lah. Gay kopi nih orang gulap ko, Gay. Bener tak toman ngakanin BG. Aduh ya Allah. Oh cak tobuk kan yang kena menolong gitu loh. Jadi film tuh. Ini mana sama. Film ini bukan banyak. Iya gampang tuh, jalah oneng bini. Bagaimana? Waduh. Miut Anu, dulu Kiai. Kiai. Miut Kiai. Mai tak gending Kiai. Kiai, magabin oreng marin Kiai saya. Wah, cek pah orang melolo saya pakai kabin di situ. Saya bilang. Saya Kiai di sini tuh buat orang minta kabin pakabin, orang masuk Islam pun jadi syahadat ban saya. Orang mati kubur gitu. ban saya, tawat merawat aja gula. Ada benih kanibal Pak kata saya. Di atasnya kanibal lagi nih kata saya. Dulu saya Kiai 2 tahun saya itu kan di kampung daya saya itu. Dulu saya itu kayak nggak nyentuh bumi saya itu jalan. Pas alhamdulillah ada corona itu. Orang itu tahu kan saya kan orang Madura. Dikira penyusup apa gitu. Nah, pada sini ke Kiai. Pas corona tuh Kiai. Cuk sehari nikah telo lema belu semate. Cukup gule nikah semajarok merubuka merubukanya. Kaleson Kiai, kaleson. Iya. Jadi pas benoreng anu ikan nanya cek bener mate pole aja sama tamu tuh. Cek bener mate pole kan nanya ni serba ustad tele tak bisa merubuk. Kaleson Kiai. Ekram. Ram tele do. Oke.
Makanya sampai sekarang itu saya alhamdulillah di tempat sana itu, di tempat di atas itu, di tempat penghuluan itu. Kalau kalau Bang Dilla itu lucu ya. Kan di belakang rumahnya kan ada kebun. Kebun itu ada durian, ada apa namanya rambutan, Kiai, ada mangga, Kiai. Itu. Tapi dia berwasiat kepada anak istrinya itu. Hmm. Dengerin ya, anakku, istriku, katanya Kiai Dilla itu. Kalau nanti Baba sudah mati, tanah ini jangan dijual ya, jangan. Jangan dijual, nggak boleh. Kenapa, Bah? Ya karena punya orang, katanya itu. Ya Bang Dilla aja kok. Saya denger, saya dengerin itu serius, Kiai. Padi tuh kan di ngoreng. Oh berarti itu nanam di tempat orang berarti ya? Bukan, di belakang rumahnya itu kan ada kebun punya orang.